Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Kali ini gue mau berbagi cerita hal yang gue alamin tuh pas anak gue masih kecil. Umur berapa ya? Sekitar 2-3 tahun kalau nggak salah ya, anak gue yang cowok tuh yang pertama. Jadi pada awalnya itu pas hari libur kerja, hari Sabtu atau hari Minggu gitu deh. Itu kan biasa, anak-anak kan suka, kalau gue kayak wajibin buat tidur siang gitu. Nah, anak gue yang cowok ini emang tipikalnya kalau tidur siang tuh agak susah gitu loh. Tidur siang agak susah, terus akhirnya ya udah gue sama ibunya lah ya udah pura-pura tidur rebah-rebahan. Itu anak masih main tuh, anak gue yang laki, anak gue yang cowok. Nah, main itu sekitar udah 20 menitan. Kok nih anak nggak tidur-tidur, gue pikir itu. Ya masih aja dia tuh lari-lari di kamar, terus main-main begitulah sama mainannya. Terus gue ngintip gitu kan, mata gue buka dikit gitu, asik aja dia main gitu, malah kelihatan kayak ada yang ngajak dia main bareng gitu. Jadi kalau main mobil-mobilan tuh disamperin kayak gerak ke arah gue misalkan gitu ya, terus lari lagi gitu ya, kayak kalau dia anak kecil main lah biasanya sama temen. Ya gue perhatiin kok ini anak kayak begini gitu ya gerak-geraknya. Ya udah sampai pas dia itu akhirnya berhenti di sejajar kaki gue deh, sejajar kaki gue pas lagi tidur. Terus gue panggil kan, ayo tidur gitu. Ini ayah udah tidur dari tadi, emang nggak ngantuk? Ya dia masih dengan bahasa cadelnya anak kecil ya, ciri khas. Bilang, enggak ya, belum gitu. Ini lagi main. Oh iya kan main bisa nanti lagi, gue bilang. Enggak, ini lagi main gitu. Ya udah akhirnya, ya udah nih ayah tidur lagi nih gitu. Ya dia ya jawab iya, dan gue pura-pura tidur tuh selang sekitar 5 apa 10 menit kemudian gitu. Gue kan penasaran ya, ini anak gue kok nggak tidur main, tapi kok kayaknya seru banget gitu. Sampai pada akhirnya gue panggil lagi tuh, ayo tidur. Terus dia bilang nih, ya nih ya, ntar ya. Masih jawab kayak begitu tuh anak gue. Ya udah ya, ayo buruan tidur, orang udah ngantuk dari tadi pagi belum tidur, gue bilang gitu. Iya, dijawab gitu. Ya udah gue pura-pura tidur, dan akhirnya gue ngintip lagi tuh. Jadi gue tuh pura-pura tidur, gue ngintip gitu ya, pura-pura tidur lagi gitulah ya, sambil ngawasin anak gue takut dia jatuh atau gimana. Terus pas posisi dia tuh sejajar sama kaki gue lah, dia terus tiba-tiba bilang gini, udah kak gitu. Lah gue langsung kaget tuh, refleks gue melek, gue samperin, ngomong sama siapa kenapa, gue bilang gitu. Ya matanya dia kayak nggak natap ke gue, jadi matanya tuh natap ke depannya gitu sambil, udah kak, aku udah nggak mau, aku nggak mau main lagi, udahan ya, dia bilang gitu kan. Gue langsung duduk, merinding tuh gue langsung buru-buru ambil anak gue, terus ya bacain dia doa lah ya. Dan saat itu memang gue
ke ngelihatnya nggak tegas, cuma ya kayak apa ya namanya ya, dibilang bayangan enggak, cuma ya kayak tipis-tipis gitulah, ada pergerakan di jarak sekitar 1 meteran lah dari anak gua gitu, lari gitu kan. Gue bilang ya Allah ya Robbi, lindungilah anak hamba, gue bilang. Udah tidur makanya. Iya ya, apa tuh disempet kayak mau bilang udah nggak mau main gitu. Ya udah sebelum tidur ya gue peluk dia lah ya, sambil gue bacain doa, baca-baca ayat Al-Quran, mohon perlindungan sama Allah. Udah hari itu habis kejadian itu gue sempat cerita tuh sama istri gue, ya ceritanya nggak detail lah ya, cuma cerita ya tadi anaknya tuh kayak ada yang ngajak main, gue bilang. Ngeri dong kata bini gue gitu. Udah nggak ada kejadian lagi alhamdulillah setelah itu untuk anak gue, walaupun kerekam banget ya sampai sekarang itu di pikiran gue. Nah sampai beberapa hari kemudian gue nyuci motor di depan. Nah biasanya kalau gue lagi nyuci motor tuh anak gue nih yang laki suka ikut gitu di belakang, ya biasa anak-anak megang selang lah, nyiram sana nyiram sini gitu kan. Nah tapi memang waktu itu yang gue tahu saat gue nyuci motor itu nih anak lagi mau mandi apalagi makan gitu sama bundanya kan. Jadi karena dia sibuk, gue pikir ya gue langsung nyuci motor nih, jadi kan cepet gitu. Kalau anak gue ikut biasanya sambil main air, nyiram sono nyiram sini, basah-basahan dia mandi di luar ya. Jadi nyuci motornya sambil ngawasin dia gitu, takut dia kepleset. Ya saat gue nyuci motor biasa siram-siram air dari depan ke belakang, masih normal. Ya itu gue nyuci motor antara zuhur ke asar deh. Apa? Ya antara zuhur ke asar gue nyuci motor, siram-siram, ya udah terus habis itu gue sabunin nih dari sisi depan ke belakang. Nah kalau motor metik itu kan belakangnya kan agak lumayan ya, lumayan maksudnya ngebersihinnya sampai dalam-dalam gitu kan. Nah lagi gue serius tuh pakein sabun ya, ban sama spakbor belakang itu kayak ada bayangan ya dari dalam rumah nyamperin gue gitu. Gue tetap aja asik kan nyuci motor karena ngambil sambil ngadep agak ke belakang. Gue pikir tadinya anak gue sempat ngomong, hati-hati kepleset gitu, ini licin banyak air sama sabun, gue bilang. Terus tuh yang bayangan itu tuh berhenti pas banget, kurang lebih ya di belakang gue agaknya di sini deh nih ya, gue lagi jongkok kan jadi kayak kelihatan kaki sama setengah badan itu kan. Gue sambil ngomong, udah sana hati-hati kepleset, emang udah selesai makannya atau mainnya lah, gue bilang waktu itu ya. Dia gue agak lupa. Beliau terus ngedeket tuh kayak mau ya kita berasa lah ya ada bayangan atau sesuatu itu ngedeket mau mainin itu air sabun di ember itu. Udah karena gue tadinya awalnya konsen tuh bersihin ban belakang, begitu kayak bayangan atau anak gue itu bergerak ke ember, gue refleks dong ngadep ke belakang mau gue pegang itu atau takutnya dia kepleset. Dan ternyata ya pas gue nengok nggak ada apa-apaan, jadi nggak ada anak gua, jelas anak gua nggak ada di situ. Itu ember tapinya ada kayak gerakan habis kesenggol dikit tuh, jadi airnya agak berguncang dikit gitu kan. Gua terus ngelihat itu sih kayak bayangan itu tuh bergerak lagi lari ke arah dalam rumah.
Jadi kelihatannya itu cuma dari apa nih, bahu ke bawah tuh, bahu ke atas nggak kelihatan. Astral ya kalau gua lihat saat itu sih bisa, kalau kita bayangin tuh kurang lebih kayak anak-anak umuran 4 tahun ya, TK. Terus dia tuh pakai celana pendek tapi di bawah dengkul, baju ya kaos biasa gitu. Cuman kayaknya anaknya yang lincah juga gitu. Gue cuman lihat, astagfirullahaladzim, ini siang-siang gitu kan. Pas dia tahu gua kondisinya tuh anak lari ke dalam, ya udah gue tinggalin dulu itu perlengkapan dan kegiatan gue nyuci motor. Gue juga ikut lari ke dalam tuh karena gue khawatir nanti anak gue kenapa-napa lagi kayak yang sebelumnya yang dia kayak diajak main kan. Gue buru-buru lari, terus gue tanya sama istri gue, lihat nggak tadi ada bayangan kayak anak kecil? Gue bilang enggak ngelihat. Terus ini anak kita nih gimana, dia kayak ngeliat sesuatu atau kayak ada yang ngajak main nggak, atau ada reaksi nggak gitu pas sebelum aku masuk ke dalam rumah? Gue bilang itu. Ya bini gue sih, istri gue juga bilang enggak ada apa-apa tuh, anaknya habis makan itu masih main kok di bawah sana ya. Emang gue ngeliat anak gue dengan asiknya main gitu. Waktu itu nggak salah Lego tapi yang gede-gede gitu modelannya, dan dia nggak ngerasa terganggu atau dia nggak ngerasa ada yang ngajak main kayak yang sebelumnya. Ya gue pikir ya alhamdulillah deh nggak ada apa-apa gitu kan. Udah selesai hari itu dengan penuh gue pikiran, ini sebenarnya apa ya. Sebenarnya sih kalau apa yang gue lihat ya udah jelas bukan manusia ya yang gue lihat, tapi ini anggap aja lah gue bilang makhluk nih, anak kecil. Apa emang dulu yang pernah nempatin rumah gue gitu atau gimana gitu kan. Sampai agak lama tuh jalan lebih dari 4 bulan tuh lagi di depan kamar ya, gue lagi nonton TV malam lah, waktu itu jam-jam di atas jam 12 lah ya. Gue nonton TV sambil nunggu kerjaan, sambil ngerjain kerjaan gue lah, ada kerjaan gue di komputer jadi sambil ngerender ya gue nungguin sambil nonton TV aja, gue pikir kan. Nah itu dari arah kamar gue itu kayak nongol si anak yang tadi. Jadi itu kayak nongol si anak kecil yang waktu itu main sama anak gue dan mau ngikut nyuci motor. Itu kelihatan jelas dia full kaki sampai mukanya kelihatan. Nah ada tambahannya lagi, sebelahnya itu kayak ibu-ibu pakai entah kerudung entah jilbab gitu ya, warnanya biru, rapih ya, mukanya juga nggak serem sih, mukanya nggak nyeremin gitu, cuma ya serem juga gitu ternyata ngelihat yang bukan manusia gitu kan. Jadi si anak ini mungkin ya dulu di rumah gue ini ada ibunya gitu, ibunya juga kelihatan jelas, si anak juga kelihatan jelas. Nah dua-duanya saat itu tuh dari tembok arah kamar ya, itu ngelirik ke gua gitu sambil senyum gitu kan, ngeliatin gua sambil senyum aja. Gue cuman kalut tuh istilahnya. Astagfirullahaladzim, ini tadi berarti kan semisal posisinya mereka itu dari dalam kamar, ini kan
berarti istri sama anak-anak gue sempet diganggu nggak gitu. Bobet gitu, langsung gue refleks tuh lari ke kamar, gue cek kondisi istri sama anak gue, takutnya mereka tidur jadi nggak tenang atau gimana lah gitu. Ya alhamdulillah nyenyak-nyenyak aja tidurnya gitu. Ya karena gue lihat oh ya udah nyenyak, gue tetap pastiin, gue samperin satu-satu. Dan bini gue itu kan, istri gue tuh termasuk tipikal yang kalau ada suara sedikit dia kebangun. Jadi saat gue buka pintu dia kebangun, nanya ada apaan. Ya saat itu sih gue cuman bilang nggak ada apa-apa, cuman mau ngecek aja. Ya istri gue nanya gimana kerjaannya, udah selesai nggak tidur. Oh belum, sebentar lagi, gue bilang. Ya udah, karena memang ada kerjaan, akhirnya gue keluar lagi, ngelewatin ruang TV tadi kan. Yang saat ngelewatin ruang TV tadi ya si anak sama ibu itu masih ada berdiri di situ gitu, dengan senyuman dan muka yang ramah, bukan tatapan kosong gitu yang nyeremin atau apa, raut mukanya yang nyeremin atau gestur-gestur yang nakutin gitu, enggak. Jadi mereka berdua tuh, si anak di samping ibunya ngeliatin gue gitu sambil lewat, senyum gitu ya, ramah gitu. Tapi gue pikir ya Allah, nih kalau bisa ya nggak perlu lah ada seperti ini gitu kan. Ya udah, karena gue fokus harus nyelesain kerjaan gue, deadline-nya memang buat esok harinya. Ya udah gue balik lagi nguberin kerjaan gue tuh. Sampai kerjaan gue selesai, ya gue lewat ke arah kamar, udah nggak ada tuh si ibu sama anaknya. Ya gue sih sempet nanya-nanya lah, ya apa, nanya sama tetangga ya, pura-pura ini dulu rumah daerah sini bekas apa ya gitu. Sebelah juga si bapak yang mungkin kalau sobat mantan Indigo pernah lihat video gue yang judulnya Suara Lirih di Pojok Rumah, ya ada gitu kan. Gue cuma kepikiran apa yang waktu itu yang gue dengar suara lirih itu gitu. Tapi kalau itu kan suaranya cewek, kalau ini anaknya kelihatan anak laki gitu dan lincah. Ya pada akhirnya gue nggak ngehubungin siapa-siapa, gue juga nggak ngasih tahu orang tua gue gitu, misalkan buat tolong bantuin jagain anak-anak atau istri gue semisal gue belum pulang gitu, enggak. Gue cuma diam, nggak mau ngebuat orang lain lebih khawatir. Cuman ya gue wanti-wanti sama istri gue, coba kalau anak-anak tidur, entah tidur siang atau sore atau saat kamu gendong, sambil baca-baca deh, gue bilang gitu. Ya alhamdulillah nggak ada gangguan. Terus waktu jalan terus, terkadang memang si anak ini kalau gue lagi ngapain kelihatan tuh lari-lari sana sini gitu. Apalagi kalau gue lagi kerja malam ya kan, kadang-kadang deadline kerjaan gue tuh rapet banget, jadi gue harus kerja malam ya di atas jam 12 gitu. Itu suka ada aja tuh kayak bayangan lari sana lari sini gitu. Ya karena kecil, gimana sih anak kecil lagi main gitu ya, lari sana lari sini, lari sana lari sini. Gue suka kadang ngomelin, ngapain sih udah malam, mondar mandir aja gitu. Ya itu nggak enak aja dilihat di mata, ada yang mondar mandir gitu kan. Gue lagi kerja butuh konsentrasi tinggi, dan ya buat tenangin hati gue gitu, sambil selain baca-baca doa ya jadinya sekalian aja nih gue omelin deh gitu. Nah puncaknya itu sampai akhirnya mereka nggak ada itu, ya gue kan waktu itu sempat punya usaha sablon juga. Itu gue lagi nyablon, gue inget banget sekitar jam 2:30. Itu juga deadline sablonnya rapet.
Gue udah persiapin semuanya tuh dari sebelum jam 12 ya, gue istirahat dulu, makan, terus kaos-kaos yang mau disablon gue siapin, gue pasangin ke papannya, tinta sablon juga udah gue aduk biar warnanya sesuai nih sama pesanan konsumen. Gue setting screen segala macem, udah gue mulai kerja tuh kalau nggak salah sekitaran jam 1 deh. Mulai kerja, udah mulai nyablon itu jam 1. Awalnya tenang, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada yang ngeliat aneh-aneh atau gimana deh, sampai pada akhirnya jam setengah 3 itu tuh dari samping tempat gua nyablon muncul tuh si anak kecil itu gitu, kayak kalau anak kecil nongol terus ngeliatin orang kerja gitu kan, diem ngeliatin gitu kan. Gue nengok, serem sih enggak, dia tuh memang gue nggak takut karena dia nggak masang muka serem gitu, nggak terlihat serem, nggak terlihat tatapan kosong, muka pucat, enggak. Ya kayak anak-anak kecil umumnya gitu, cuma ya tembus pandang aja. Itu bedanya di tembus pandangnya. Itu ngeliatin gue aja, terus gue bilang, udah ngapain sih, pergi sana, orang lagi kerja, bantuin. Enggak, mondar-mandir doang, bikin kagok, gue bilang. Terlari lagi itu, tembus lagi ke luar tempat sablon. Tembusnya maksudnya ya nabrak tembok gitu, tembus. Gue ya karena udah sambil sibuk kerja ya nggak mikirin, merinding deh pokoknya. Ini sablonnya harus selesai nih besok nih, target nih ya kan, belum harus nanti selesai nyablon, nunggu kering terus gua press lagi gitu kan, biar sablonannya benar-benar bagus, mengkilat dan merekat gitu, kuat di bahan kaosnya. Belum lagi ntar gua lipat, gue pikir ya udah nggak ada deh merinding. Ya udah gue sambil nyablon, nongol lagi tuh anak, lari lagi. Nah yang bikin gue akhirnya merinding nih anak, karena mungkin sering gue teriakin kali, udah sana pergi, ngapain sih, bantuin enggak apa enggak. Dia muncul di belakang gue, gue nengok tuh kan, berasa ya tetap ya, apalagi udah gue perhatiin ya feelingnya kita ser-seran itu kan dari awalnya, bocah nongol, ini anak bakal nongol gitu, tinggi gitu, kelihatan. Insting gue itu dia nongol di belakang mau lari. Nah tapi kondisinya yang bikin gue merinding adalah badannya lari di sebelah kiri, setengah badan nih, pala sampai pinggang gitu ada di sebelah kiri nih misalkan nih. Nah kakinya di sini, jadi dia lari begini nih, kejar-kejaran antara badan, setengah badan ke atas sama setengah badan ke bawah. Wah itu baru tuh gue merinding tuh. Jam berapa berarti, kalau tadi 2:30, hampir 3:30 itu. Baru tuh gue merinding. Gue sampai ya banyak baca doa ya, kaget beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini kenapa sih nih bocah, kenapa nongol di sini nih, anak kecil ngapain. Dia lari dari belakang gua, nyebrang tuh dari samping gua kan sini, nyebrang. Gua ngeliat begini, ya badannya lari, ya kakinya ngejar badannya gitu jadinya kan. Terus gua taruh tuh kan kerjaan gua sebentar, sambil agak nahan merinding juga itu, merindingnya langsung tuh gitu. Udah terus gue tungguin, 5 menitan nggak nongol, udah kali, maksud gue kan kalau emang dia mau balik lagi udah gue merinding sekalian gitu kan. Jadi gue nggak lanjutin kerjaan nyablon dulu, ntar gue taruh lagi kan kerjaan. Nah pas gue baru mulai, lari lagi dia ke sini. Jadi dari arah depan gue tuh lari, kakinya duluan baru badannya. Gue bilang astagfirullahaladzim, itu mukanya gitu cengar-cengir kayak anak kecil, gimana sih lari-lari gitu ya. Tetap mukanya muka cheerful anak kecil gitu, bukan muka yang nakutin. Yang bikin nakutin saat itu ya karena setengah badan
atas sama bawahnya itu misah gitu. Yang nggak kelihatan ada darah-darah apa-apa, nggak ada kelihatan darah kayak gitunya. Cuman kan tetap aja misah aja. Badan sama kaki kejar-kejaran gitu kan. Wah itu bener-bener tuh gue merinding banget. Akhirnya dia lari tuh kan, akhirnya ke belakang gue tuh ke arah luar ya. Kalau di tempat sablon gue tinggalin dulu kerjaan sablon gue, ambil deg-degan, terus gue nahan merinding juga gitu kan. Udah gue tenangin diri, gue ambil minum dulu tuh, ambil deg-degan sambil mikir jangan nih anak ngikutin gue lagi, karena kan dia modelannya seruntulan tuh, kayak bener-bener kayak manusia, anak kecil manusia gitu, seruntulan sana sini gitu, lari-lari. Ya gue nenangin diri, minum sambil baca doa. Ya udah akhirnya sebelum mulai gue ambil wudhu aja deh. Gue pikir ya Allah, mohon perlindungan nih darimu ya Allah, kerjaan ini harus selesai soalnya konsumen nunggu besok siang atau sorenya dia mau datang ngambil hasil kerjaan ini gitu. Ya udah gue wudhu, ya udah bismillah gue kerjain lagi. Gue pikir udah deh nih ya, udah selesai nih anak gitu main, terus ya gue baca doa, udah deh dia nggak akan nongol lagi, dan kalaupun nongol gue nggak akan ngeliat lah gitu. Nah ternyata tiba-tiba nih anak nongol di samping gue, badannya doang yang nongol, ini setengah badan ke atas doang gitu, kepalanya ini kayak mindik-mindik ya, ya merunduk-runduk gitu ya. Nongol di samping kayak ngelihat gue kerjaan lagi ngapain. Gue tuh asli bener-bener pas gue ngeliat gitu gue cuma astagfirullahaladzim tuh. Gue sambil megang sablon, gue nggak mau bergerak tuh, bukannya gue nggak bisa bergerak ya, tapi karena ini kerjaan emang harus selesai gitu. Ya udah gue kepikiran, wah ini udah berlebihan banget nih anak nih. Di samping gue sampai kaget gitu kan, astagfirullahaladzim. Ya udah gue tiba-tiba inisiatif keingetan bikin air ruqyah tuh. Gue pernah dikasih tahu kan ya, bikin air ruqyah nggak susah ya, baca doa Al-Fatihah 3 kul tuh, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, tutup sama ayat kursi gitu. Sebelumnya dengan tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan niat kita buat apa. Udah gue buru-buru mau jalan cepet nih, si anaknya di sini setengah badan, kakinya yang ngikutin gue. Jadi badannya di sini, gue di sini nih, dia nih, gue di sini, gue lari ke sini, kakinya tiba-tiba nyusul yang setengah badan ke bawah. Gue bilang astagfirullahaladzim, bener-bener nih malam ini istimewa banget gitu kan. Udah gue buru-buru, udah akhirnya bikin air ruqyah, bikin air gue cipratin akhirnya deh kan. Gue pikir gitu nggak banyak sih, gue nggak nyampe seember, cuman pakai gayung kecil. Kadang ntar kaos gue pada basah kan, yang udah gue sablon. Udah tuh kira udah selesai, gue buru-buru. Masih ada tuh anak tuh, tapi udah mulai gabung dia, bagian atas badannya sama bagian bawah udah gabung. Ya gue sambil berdoa sama Allah, maksudnya gue mulai cepret-cepretin tuh tempat-tempat sablon gue gitu kan. Gue cepret-cepretin, gue pelan-pelan karena ada banyak kaos di sana, ntar bisa tintanya luntur atau kaosnya jadi kotor kan kecepretan. Menjelang subuh sih udah nggak nongol lagi tuh ke dalam ruangan gitu kan. Bukan menjelang subuh deh, ya pokoknya kurang lebih sekitar setengah 3:30 waktu itu subuh, kalau nggak salah sekitar jam 5 subuhnya waktu itu. Jam 5 kurang ya, karena subuhnya agak telat waktu itu azannya. Memang waktu subuhnya maksudnya yang agak telat gitu, jam 5 kurang. Itu sebelum azan subuh itu ada bayangan lagi si anak kecil tadi tuh kelihatan, tapi di luar tempat sablon. Jadi yang batas luar dari
air rukyah atau air doa yang tadi gue sempat cepret-cepretin keluar ke ruang sablon. Jadi luar aja gue bilang, ya Allah masih aja ngelihat. Ya merinding sih udah enggak, sampai tetap gue kerjain sampai datanglah akhirnya waktu subuh gitu. Ya gue sih berpikirnya, wah ini nggak bisa begini terus nih, gangguan-gangguan ini. Ya walaupun memang mungkin kelihatannya ya dia mukanya biasa, nggak nyeremin gitu. Yang gue khawatirin balik lagi kalau nanti efeknya ke anak sama istri gue gitu. Sedangkan anak gue kan yang gede, waktu itu umur 2, 3, 4 tahun itu, kan sempet kayak diajak main. Gue ngeri aja nanti semisal ke depannya lagi tuh bertambah mainnya jadi yang ngebahayain gitu kan. Terus anak gue yang kecil, yang perempuan juga takut diganggu. Ya udah akhirnya gue banyak nanya, gue nanya sama orang tua gue juga. Pada akhirnya gue cerita tuh, ini ada kejadian kayak begini nih, gue bilang. Terus gue diskusi juga sama istri, gimana ya Bun. Ya udah akhirnya tindakan gue saat itu adalah memperbanyak ngaji yang pertama, terus yang kedua membuat air doa tadi, terus air doa itu buat ngepel ke seluruh rumah, buat ngepel. Ya itu selain memang gue pernah mendengar hal seperti itu dari beberapa ustadz ataupun kiai, ya gue juga sempat bertanya-tanya ke temen gue, terus ke bapak tukang urut itu, terus ya orang tua gue juga nanya ke teman-temannya yang lebih tahu. Ya alhamdulillah setelah gue lakuin itu nggak nongol-nongol lagi tuh si bocah itu, si anak itu, ataupun ya sama ibunya nggak muncul lagi gitu. Sempat gue juga kepikiran khawatir, wah ini kalau dia muncul di kemudian hari gimana ini ceritanya kan. Ya gue tetap sering bertanya gitu. Ya balik lagi waktu itu gue suka nanya ke bapak tukang urut juga, terus ke teman yang lebih tahu, atau ya orang tua gue nanyain, istri gue juga nanyain ke kakaknya atau ke keluarganya yang lebih tahu gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada tuh tanda-tandanya tuh. Nggak ada tanda-tandanya si bocah itu mondar-mandir. Jadi sejak gue rutin ya mungkin Allah memang memberikan perlindungan juga karena kita memohon perlindungan kepada Allah. Dan ya gue nggak ngerti apa dia itu sementara di sini karena waktu itu kan anak gue masih kecil, tapi sejak anak gue mulai masuk SD itu gue TK kayaknya suka masih ada bebayang. Tapi sejak anak gue masuk SD, anak gue yang pertama yang masuk SD, itu alhamdulillah tuh sama sekali udah nggak ada tanda-tandanya si bocah itu, si anak seruntulan itu ya. Kalau gue dulu manggilnya gitu, bocah seruntulan nih gitu. Bocah seruntulan itu sama ibunya itu. Ya soalnya gue khawatir kadang-kadang kan suka munculnya begitu, ibunya kelihatan pakai kerudung atau jilbab dan anaknya kelihatan ya wujudnya lah gitu. Khawatir istri gue ngelihat jadi takut, dan gue khawatir juga anak gue itu diajak main cuman yang ekstrim gitu, yang ngebahayain. Ya jadi sampai kurang lebih anak gue mulai masuk SD,
Alhamdulillah sama sekali udah nggak ada gangguan dari si bocah seruntul tadi ataupun dari ibunya. Ya maha besar Allah yang melindungi hamba-hambanya gitu kan. Gue juga banyak berterima kasih sama orang-orang yang waktu itu ya gue ajak konsultasi lah, harus gimana gitu. Dan mereka juga ngasih saran yang kurang lebih hampir sama, perbanyak ngaji, terus membuat air doa dipel gitu, atau kadang ada yang katanya dikasih garam sedikit gitu. Cuma kalau pakai garam kan suka lengket ya. Waktu itu anak-anak gue masih kecil jadi agak ribet, akhirnya gue nggak pakai garamnya gitu. Sampai sekarang udah nggak kelihatan lagi tuh si bocah seruntulan. Dan jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya. Kisah mantan indigo.